Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kita mengucap syukur karena kasih dan kekuatan Tuhan terus memelihara hidup kita. Amin. Saya mengajak pagi hari ini saudara, ketika kita beribadah kepada Tuhan, dimanapun saudara berada, ayo tetap bawa hati yang segenap hati kepada Tuhan. Karena kita percaya Tuhan kita terus menyertai kita, amin. Walaupun kita berada di rumah saudara, tapi percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kasih dan kekuatannya tetap menyertai kita. Mari sama-sama saya ajak kita bersama-sama untuk berdoa kepada Tuhan. Kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan, buat kasih, buat kekuatan-Mu, buat perlindungan-Mu dan penyertaan-Mu, buat kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat pemeliharaan-Mu dalam keluarga kami. Kami mengucap syukur karena kami percaya Tuhan kami selalu baik. Dan pagi hari ini kami mau beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami mau bawa hati kami yang terbaik hanya buat Tuhan. Karena kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang sangat baik. Kami mengucap syukur, kami siap memuji Engkau di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Mari berikan tepuk tangan, kita sambut Tuhan. Mari sama-sama kita memuji Dia saudara. Kita katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Mari dengan segenap hati kita memuji Dia, sebab Tuhan kita baik. Amin. Haleluya Tuhan. Katakan bersama, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Katakan hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Amin. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan Tuhan baik, Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan sungguh amat baik, haleluya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oh, kami memuji-Mu Tuhan. Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Rahmat-Nya baru bagi setiap kita. Katakan hari berganti hari. Oh, terima kasih Tuhan, kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan bersama, Tuhan baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sambil angkat jempol katakan Tuhan Yesus baik. Katakan sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan kepada saudara kanan kiri, Tuhan Yesus baik. Katakan pada keluargamu saudara, sungguh amat baik, sebab Tuhan baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan sekali lagi, Tuhan baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kami katakan Kau baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama
saudara, kebaikan Tuhan tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Amin. Ayo kita mengucap syukur pagi hari ini saudara. Sebab apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, Kau tidak pernah habis kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami mau bersyukur kepadamu pagi hari ini. Karena kami punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya. Mari katakan pujian ini saudara. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Mari sekali lagi katakan, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Dia berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Katakan, Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kami percaya Tuhan bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kami percaya dalam hidup kami Tuhan, Kau selalu berfirman dan menyembuhkan kami. Kau selalu bersabda dan Kau pulihkan kehidupan kami. Haleluya Yesus. Mari angkat pujian ini saudara. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman, Kau
Tuhan. Ajaib, ajaib, ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Besar kuasa-Mu. Kepadamu Tuhan, kepadamu kami percaya dan berharap. Hanya padamu, hanya padamu kami berlindung Tuhan. Bapa, segala puji, puja dan syukur kami kepada Engkau atas segala perlindungan, pertolongan, penyertaan dan segala berkat yang kami terima. Terima kasih Bapa, karena kami percaya Engkau sekali-kali tidak akan membiarkan kami dan sekali-kali Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Pada pagi hari ini Bapa, hati kami sangat haus dan lapar. Kami sangat rindu mendengar nasihat-Mu, mendengarkan isi hati-Mu, mendengarkan teguran dan arahan-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh terus bertumbuh, sekalipun di masa yang sukar. Kami terus Tuhan bertumbuh di dalam Engkau. Kami kuat, kami teguh dan kami kokoh. Karena Engkaulah yang melakukannya. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah kepada kami, sebab kami mendengar. Karuniakan atas kami telinga yang mendengar, mata yang melihat, hati yang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom saudaraku. Wow, 1 minggu kita tidak berjumpa. 1 minggu pula kita berjumpa saudara. Saudaraku, pagi hari ini saya ingin menyampaikan, yaitu tentang manusia iman. Saudaraku, kenapa saya sampaikan tentang manusia iman? Bisa saja saudaraku, ada yang tidak menjadi manusia iman. Yang Yesus kehendaki saudaraku, yang Dia ajarkan dan Dia tekankan di dalam pengajarannya, yaitu supaya kita menjadi manusia iman. Karena hanya kepada orang yang berimanlah saudaraku, Tuhan bisa menyatakan kasih karunia-Nya. Tuhan bisa menyatakan segala keinginan hatinya. Kedaulatannya, bahkan segalanya saudaraku. Itu sebabnya saya mengingatkan kembali kepada saudara. Apakah saat ini saudara sedang hidup oleh iman atau sudah hidup oleh iman atau tidak? Sebab kalau kita manusia iman, itu artinya kita hidup oleh iman. Nah saudaraku, hari-hari yang ke depan saudara, menurut Alkitab, bukan kata saya, menurut firman Tuhan, akan terus bertambah sukar, bukan bertambah mudah. Tujuannya apa saudara? Untuk disitulah terjadi pengujian, perbedaan. Orang yang hidup oleh iman
dan orang yang tidak hidup oleh iman. Kalau waktu-waktu yang lalu kita bisa bermain-main, saudaraku, tentang iman ini. Bisa ya, bisa tidak. Tapi mulai saat ini, saudaraku, kita melihat kegoncangan dunia. Tidak ada negara yang namanya negara superpower atau negara apapun, saudaraku. Hanya dengan kasus virus COVID ini, saudaraku, semuanya tergoncang. Namun, saudaraku, firman Tuhan juga mengajar bahwa kerajaan Allah itu tidak akan pernah tergoncang. Baik itu oleh virus atau oleh apapun. Kerajaan Allah tidak akan pernah tergoncang. Nah, saudaraku, orang yang hidup dalam kerajaan Allah itu adalah orang yang beriman atau orang yang hidup oleh iman. Itu sebabnya saya mengajak saudara untuk mengintrospeksi. Apakah saya ini termasuk manusia iman? Apabila ke depan saudara kehidupan kita tidak dijalani atau tidak hidup oleh iman, maka dipastikan perjalanan hidup saudara dan saya akan bertambah sukar. Tetapi saudara, saya percaya orang yang hidup oleh iman, sesukar apapun, seberat apapun, kita akan bisa melewati dengan kemenangan, saudaraku. Saya menyaksikan di dalam Alkitab. Nah, saudaraku, hari ini saya ingin sampaikan, kita akan mengutip dulu satu ayat firman Tuhan. Ya, di dalam Mazmur pasal 34 ayat yang ke-8. Saudaraku, mari kita baca Mazmur 34 ayat yang ke-8. Kalau di sini ada dalam kurung dalam Alkitab buku mungkin ya, ayat yang ke-9. Nah, saudara, di sini katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Saudaraku, ayat ini sungguh luar biasa. Singkat padat, saudaraku, kecaplah dan lihatlah. Betapa baiknya Tuhan. Saudara, dalam kondisi situasi seperti sekarang, apakah kita masih bisa berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan? Ada, saudara, banyak orang mungkin sudah mulai bersungut-sungut, sudah mulai berkata-kata yang pesimis, melihat ke depan sudah mulai dengan keluh kesah. Namun saudara, firman Tuhan berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kapan itu, saudaraku? Kalau dalam keadaan normal, keadaan baik, kita bisa mengecap kebaikan. Kita bisa melihat kebaikan, itu pada umumnya ya biasa aja. Ayat ini tidak terlalu berarti, saudaraku. Tapi ayat ini, saudaraku, dinyatakan justru di masa yang sukar. Di masa keadaan yang tidak baik, Tuhan akan mendemonstrasikan, saudara, kasih-Nya kepada setiap orang yang percaya. Kepada manusia iman itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Bukan di saat normal, saudaraku, dalam keadaan serba baik, segalanya bagus. Oh, semua bisa mengatakan, saudara, Tuhan itu baik. Tapi saat ini, saudara, harus kita buktikan. Karena Tuhan tidak pernah mengenal situasi dan kondisi. Tuhan tidak terganggu dengan segala kesukaran yang kita hadapi. Dengan kesukaran yang terjadi di dunia ini, Tuhan sama sekali tidak terganggu. Tuhan tidak terusik. Tidak terpengaruh, saudaraku. Nah, kalau
kalau kita orang yang berlindung kepada Tuhan, bergantung dan berharap kepada Tuhan, kita seharusnya pun tidak terganggu, tidak terusik. Nah itu sebabnya ayat ini mengatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Bukan dalam keadaan baik, saudaraku. Dalam keadaan yang tidak baik, saudara dan saya bisa mengecap, bisa melihat betapa baiknya Tuhan. Amin, saudaraku. Nah ini dahsyatnya, saudara. Apabila kita hidup oleh iman, saudara boleh saksikan. Di masa-masa kelaparan, orang-orang yang beriman itu dipelihara Tuhan, saudaraku. Orang yang berharap kepada Tuhan dipelihara Tuhan. Nah, saudara, jadi kapan kita bisa menerima kebaikan Tuhan itu? Bisa mengecapnya itu situasi yang berbeda, saudara, yang keadaan tidak baik, namun kita bisa mengecap kebaikan. Nah, sekarang kepada siapa ini bisa dinyatakan, saudara? Bisa dialami. Pastinya kepada orang yang berharap dan percaya kepada Tuhan. Dia akan melihat dan mengecap kebaikan Tuhan di saat keadaan, situasi, kondisi tidak baik. Ini baru kesaksian, saudaraku. Mari anak-anak Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini, hari-hari pengujian, apakah kita hidup oleh iman atau tidak. Jadi saudara uji, kalau hari ini saudara ketakutan, kekhawatiran, tambah sesak, hati-hati saudaraku. Ya, nah saudaraku, kecaplah dan lihatlah. Saudara, apa yang hari ini saudara lihat? Apa yang hari ini saudara dengar? Itu sebabnya saudara kenapa di grup saya minta ke Yeli di close tentang berita-berita, kabar-kabar yang tidak mendatangkan kebaikan, bahkan mendatangkan ketakutan, itu di close. Saudara, ketika terus-menerus kita mendengar hal-hal yang tidak baik, maka jiwa kita mulai terganggu. Pikiran kita mulai terganggu, saudaraku. Dan itu lama-kelamaan bisa menjadi nyata, saudaraku. Namun hari ini mari kita semua fokus mendengar dan melihat apa yang Tuhan sedang lakukan. Maka saudara akan mengecap dan melihat kebaikan Tuhan. Berdengar-dengaran akan firman, saudaraku. Berdengar-dengaran dan mulai merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Saudara terus mengingat kebaikan Tuhan, mengingat kebesaran Tuhan, mengingat keajaiban Tuhan, mengingat kedahsyatan Tuhan. Hari-hari ini sebagai orang beriman atau orang yang hidup oleh iman, itulah yang ada di dalam hatinya. Itulah yang menguasai pikirannya. Saudaraku, ada satu kisah, saudaraku. Di dalam, sebentar ya. Dalam 2 Raja-Raja, pasal yang ke-6. 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. Mari tayangkan. Ayat yang ke berapa ya? Bentar saudara. Nah, ayat yang ke-15 saudara. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Saudara, padahal dia seorang hamba Tuhan yang melayani Elisa. Elisa ini pelayanannya syarat atau penuh dengan apa, saudaraku? Dengan mujizat. Elisa ini pelayanannya luar biasa, saudaraku. Begitu banyak keajaiban-keajaiban yang dilakukan oleh Elisa. Tapi bujangnya ini tidak menyerap apa yang tuannya lakukan, saudaraku.
Ketika pagi hari dia bangun tiba-tiba melihat satu pasukan tentara, saudara. Ya, dia berkata, tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujang itu kepadanya, celaka Tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Kita ini saudara hamba-hamba Yesus. Ketika kita melihat peristiwa yang terjadi saat ini di sekeliling kita. Melihat terjadi virus corona. Kita bisa berkata yang sama, celaka. Wah, dan lain sebagainya. Bahasa-bahasa yang bukan orang beriman mulai keluar, saudaraku. Wah, berat. Wah, susah. Wah, dan wah terus, saudaraku. Namun saudara lihat di dalam ayat yang ke-16. Jawabnya, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Saudara lihat. Ini manusia iman, saudara. Oh, saudara bisa mengatakan sama saya mengenai hati. Ah, pendeta cuma ngomong gitu aja. Saudaraku, semua teman-teman mengatakan berdoa semoga jangan ada yang meninggal. Saat-saat sekarang. Saya sudah ngubur 2, saudaraku. Puji Tuhan bukan kasus yang meninggalnya bukan karena virus corona, saudara, tapi memang meninggal. Saudara, waktunya. Nah, saudara, wah komentarnya gini, wah komentarnya gitu. Saya biasa aja, saudara. Ya, jadi disinilah saudara mulai membedakan, menghadapi situasi yang tidak enak, tapi bersama Tuhan akan tetap enak. Nah, saudaraku, jawabnya jangan takut. Bujangnya mengatakan celaka Tuanku, tapi Tuannya mengatakan jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Tadi kan bujangnya melihat. Hari ini apa yang saudara lihat? Melihat kebaikan Tuhan atau melihat malapetaka? Kalau manusia iman, saya percaya dia melihat kebaikan Tuhan. Sekalipun keadaannya begini, saudara. Karena iman bertolak belakang dengan apa yang kita lihat kenyataannya. Wah, Pak, hidup tuh realistis aja lah. Keadaannya seperti ini. Ya silakan. Saya tidak akan hidup dengan realistis. Saya akan hidup dengan iman. Oleh iman. Dan hanya kepada orang yang beriman, kita akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Amin, saudaraku. Lihat ayat yang ke-17-nya. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat tampaklah gunung-gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi di sekeliling Elisa. Saudara, apakah Tuhan hari ini tidak melihat? Seluruh dunia terjadi COVID-19. Saya percaya Tuhan melihat. Namun apakah Tuhan melihat sama dengan apa yang kita lihat? Ini gambaran, saudara. Elisa melihat. Jangan takut karena ada malaikat yang melindungi kita. Tapi karena bujangnya ini tidak menjadi manusia iman. Walaupun dia ikut Elisa. Walaupun kita ikut Yesus. Belum tentu kita jadi manusia iman. Saudara nggak bisa ikut Yesus kalau kita nggak jadi manusia iman. Kalau kita tidak hidup oleh iman. Dipastikan tidak bisa jalan bareng sama Yesus. Karena perjalanan bersama Tuhan terlalu banyak keajaiban, saudaraku. Dan itu hanya terjadi di dalam iman. Mari saya mengajak kepada saudara. Jauhkanlah, saudara, kita sudah tahu cara melawan COVID ya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Titik, sudah selesai. Jangan terlalu banyak dengar hal-hal yang negatif. Bukan terlalu banyak, jangan dengar kalau boleh. Mulai saudara fokus mendengarkan apa yang baik, apa yang datang dari Tuhan. Makanya dikatakan, jangan takut. Saudara, apakah Tuhan, kalau saudara nggak percaya, saudara susah Tuhan melindunginya.
Mari sama-sama saya mengajak kepada jemaat, supaya di tengah-tengah masa yang sukar ini, saudara bisa melihat kebaikan Tuhan. Melihat berkat Tuhan. Melihat kuasa Tuhan. Melihat mujizat Tuhan. Amin. Ini terjadi peperangan saudara. Peperangannya kepada jiwa saudara. Lewat segala berita-berita yang kita dengar. Dia menteror kita saudara. Supaya kita dikuasai oleh spirit ketakutan dan kekhawatiran. Dikuasai oleh keadaan dan situasi ini. Percayalah, Tuhan masih bisa menguasai kondisi ini. Tuhan bisa mengatasi situasi ini. Tuhan bisa menyelesaikan segala masalah ini. Ada amin saudaraku? Mari saudara, Tuhan katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Saya mau berdoa buat saudara hari ini, saudaraku. Supaya mata kita semua, sebagaimana bujangnya itu, sebagaimana kita hamba-hambanya, buat Tuhan supaya kami pun dapat melihat keajaiban-Mu, kebesaran-Mu, kuasa-Mu Tuhan. Di tengah-tengah masa yang tidak menentu ini, masa-masa yang sukar ini. Saudara, bersama Tuhan kita akan bisa menerobos. Kita akan mengalami terobosan demi terobosan. Saudara percaya? Katakan kiri kananmu, kepada anakmu, kepada istrimu. Amin. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, saya sebenarnya sangat ingin saudara untuk menyampaikan banyak firman Tuhan. Namun ini baru seri 1. Nanti kita akan berseri lagi saudara, berlanjut lagi tentang apa yang saudara dengar, apa yang saudara lihat. Wah begitu cepat ya, saya seperti dikejar-kejar loh saudara ini. Ya, begitu singkat rasanya menyampaikan firman ini. Namun saya sampaikan sekali lagi, pesan Tuhan kepada saudara pagi ini, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepada Dia. Amin saudaraku. Saudara mau berbahagia? Berbahagia itu artinya tenang, tentram, damai, sukacita, itu berbahagia. Ya, berbahagialah orang yang berlindung kepada Dia. Yesus sanggup melindungi saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Tuhan sanggup menyediakan segala keperluan kebutuhan saudara. Mari pandang Dia saudaraku. Dan kecaplah kebaikannya di saat keadaan tidak baik. Bukan di saat keadaan serba baik. Di saat keadaan tidak baik. Mari lihatlah dan kecaplah betapa baiknya Tuhan itu. Saudara, sukacita, Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Ya saudaraku, mari kita melakukan perjamuan kudus. Sekali lagi saya rindu saudaraku, supaya saudara dapat melihat dan mengecap kebaikan Tuhan. Jaga telinga saudara, jaga mata saudara. Hindari apa yang saudara dengar hal yang tidak baik. Melihat hal-hal yang situasi kondisi yang tidak baik. Tapi lihatlah kebesaran, kemuliaan, kesanggupan Tuhan. Maka engkau akan mengecap kebaikan Tuhan di saat keadaan tidak baik. Saudara, kita naikkan pujian. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik
Semua baik apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Katakan semua baik. Semua keadaan menjadi baik Tuhan. Kesehatan menjadi baik. Keuangan menjadi baik. Keluarga menjadi baik. Pekerjaan menjadi baik. Segala usaha pekerjaan menjadi baik. Oh haleluya Yesus. Karena Engkau adalah Bapa yang baik. Engkau sanggup menjadikan segalanya menjadi baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Mari saudaraku, hari ini kita akan melakukan perjamuan kudus. Maka saya akan membacakan firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-53. Lakukan perjamuan ini dengan iman, saudaraku. Tidak ada apapun yang terjadi tanpa kita melakukannya dengan iman. Apabila hari ini kita melakukan perjamuan ini dengan iman, menaruh percaya kepada apa yang Tuhan firmankan ini, maka saudara akan mengalami kuasa dari perjamuan ini, saudaraku. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Artinya saudara tidak mempunyai Yesus di dalam diri saudara dan saya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia akan mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Betapa dahsyat perjamuan ini, saudaraku. Tuhan Yesus, terima kasih. Seperti yang Kau katakan, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan, saat ini kami menerima tubuh-Mu lewat perjamuan ini. Kau memberkati perjamuan ini. Saat kami menerimanya, Tuhan, jadilah sebagaimana yang Kau firmankan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menerima tubuh-Mu ini. Oh haleluya Yesus. Saudaraku, kita terima darah Yesus. Tuhan, oleh darah-Mu kami disucikan, kami dikuduskan, kami ditebus, kami dibebaskan dari segala dosa. Oleh kuasa darah-Mu ini juga Tuhan,
Kami boleh menerima pembebasan atas segala kutuk sakit penyakit. Sekarang Tuhan kami menerima darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, jadilah sebagaimana yang Kau firmankan. Oh haleluya. Saudaraku, kita punya Tuhan yang ajaib. Wow, hari-hari ini saya banyak memuji lagu ini, saudara, pujian ini. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Katakan saudaraku, Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Katakan, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Oh haleluya. Sungguh ku percaya. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Mujizat masih ada dalam hidupku. Amin. Pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Haleluya Tuhan. Oh haleluya Yesus. Dengan iman kami percaya mujizat masih ada Tuhan dalam kehidupan kami. Di mana ada Engkau, di situ ada mujizat. Di mana ada Engkau Tuhan, di situ ada kemenangan. Di mana ada Engkau Tuhan, di situ ada penyelesaian. Di mana ada Engkau Tuhan, di situ ada keberhasilan, ada terobosan, ada kemenangan Tuhan. Oh haleluya Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Bapa, saat ini Ama berdoa buat semua Tuhan jemaat, anak-anak-Mu di Gereja Kasih Anugerah ini, Bandung City Blessing. Sebagaimana Elisa berkata, buat mata bujang itu dapat melihat, maka Tuhan Engkau membuat mata bujangnya dapat melihat. Buat mata, semua mata kami Tuhan hari ini bisa melihat kebesaran Engkau, bisa melihat Tuhan kemuliaan Engkau. Bukankah Engkau yang berkata, jika Engkau percaya, Engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Kami menopangkan tangan kami di atas mata kami Tuhan. Saat ini
kami menerima mujizat dari Engkau. Mata kami mulai menjadi mata iman. Mulai Tuhan bergerak dengan iman, melihat dengan iman. Kami dapat melihat keajaiban, kebesaran, kemuliaan daripada Engkau. Mari Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus oleh kuasa Roh Kudus, terbukalah mata kami Tuhan. Mulai hari ini, kami tidak lagi melihat malapetaka. Kami tidak lagi melihat kesukaran. Tapi kami melihat segalanya, kami melihat dengan kuasa-Mu. Di balik segala persoalan, di balik segala kesukaran, di balik segala situasi kondisi, menurut mereka tidak baik. Tapi buat kami melihat kebaikan-Mu dan kami dapat mengecapnya Tuhan. Bukankah Engkau yang menyuruh kami pada waktu itulah Engkau akan bersaksi. Jadikan Tuhan kami menjadi kesaksian bagi kebesaran-Mu. Menjadi kesaksian bagi kemuliaan-Mu Tuhan di tengah-tengah masa yang sukar ini. Hamba percaya Bapa dalam nama Yesus, seluruh jemaat-Mu tidak ada yang kekurangan. Usaha pekerjaannya diberkati. Segala keperluan kebutuhannya dicukupkan. Sebab kami berlindung kepada Engkau. Dan Engkau berkata, berbahagialah orang yang berlindung kepadamu. Engkaulah jaminan kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Hari ini kami sudah mendengar firman-Mu. Dan kami percaya apa yang Kau firmankan itu ya dan amin. Kami akan melihat dan mengecap kebaikan-Mu di tengah keadaan yang tidak baik. Terima kasih Bapa di surga. Kami akhiri ibadah ini dengan penuh ucapan syukur. Dan juga kami memberkati negeri dan bangsa ini Bapa. Dengan berkat Abraham, Ishak dan Israel. Dan saat ini kami juga sepakat dengan hamba-hamba Tuhan yang lain Tuhan. Kami menolak dan menghardik virus corona ini. Di dalam kehidupan kami. Dalam kehidupan di negeri ini. Kami menghardik di dalam nama Yesus. Kami aman Tuhan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Kami menadahkan kedua belah tangan kami saat ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sekarang terimalah segala berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Terimalah berkat kebaikannya, berkat kebesarannya, berkat keajaibannya. Apa saja yang Engkau usahakan, apa saja yang Engkau perbuat, Tuhan membuat Engkau berhasil, beruntung dan berkemenangan. Dan terimalah cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang memberikan pertolongan, penghiburan dan kuasa menyertai saudara-saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita yang sudah diberkati, mari sama-sama katakan amin. Selamat siang. Ya, sekarang udah siang ya. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, saya percaya kita semua sudah diberkati oleh ibadah dan firman Tuhan pada hari ini. Amin. Ada beberapa pengumuman yang dapat kita perhatikan bersama. Yang pertama, setelah ini Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki anak, dapat mengikuti ibadah anak pada pukul 10.45. Lalu pengumuman yang kedua, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, dapat melakukan transfer ke nomor rekening yang sudah tertera pada grup-grup WhatsApp. Atau Bapak Ibu juga dapat mentransfernya melalui OVO dengan cara scan QR code yang ada di layar. Kemudian yang selanjutnya pada hari Jumat akan ada breakthrough prayer pada hari Jumat pukul 7 malam. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama bergabung untuk berdoa secara online, yaitu pada hari Jumat pukul 7 malam. Kemudian yang selanjutnya pada hari Sabtu akan ada Youth Zone Virtual Carousel Day
bagi para anggota Kersel dapat berkoordinasi dengan ketua Kerselnya masing-masing untuk kita sama-sama Kersel di Youth Zone Virtual Kersel Day. Kemudian minggu depan Bapak Ibu Saudara saya mengajak untuk bersama-sama kita kembali ibadah raya secara online di hari Minggu pada pukul 9.30. Dan ibadah itu juga akan diadakan juga secara on air di Maestro 92,5 FM yaitu pada pukul 11 siang. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen channel City Blessing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.